Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Gulo dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Kali ini kita akan terbang ke Amerika Serikat dengan salah satu anak muda Indonesia yang sudah menyelesaikan studinya S2, MBA di Hull, Amerika Serikat. Dan sudah bersama kita Mas Adrian Sregar atau yang biasa dipanggil dengan Mas Adrian. Halo Mas Adrian, apa kabar? Halo Mas Gulo, baik. Mas Gulo gimana? Alhamdulillah kabar baik juga Mas Adrian. Makasih banyak Mas Adrian sudah mau sharing di sini Mas bagaimana perjalanan Mas Adrian untuk bisa apply kuliah dan lulus dari MBA Hull di Amerika Serikat. Semoga Ya, ini bisa Alhamdulillah. memberikan motivasi dan inspirasi buat teman-teman nanti untuk bisa kuliah ke Amerika Serikat, ambil MBA bahkan kuliahnya di Hull langsung. Untuk itu kita persilakan untuk Mas Adrian untuk memulai sharing sessionnya. Ya, terima kasih Mas Gulo atas kesempatannya dan dunia kampus jadi PNS. Hari ini ya saya akan share beberapa cerita mungkin ya cerita dan hal yang menarik maupun unik terkait pengalaman saya selama di Amerika maupun juga terkait program HALT International Business School di MBA. Yang dimana saya spesialisasi di data science ya, ini lagi menarik sekali gitu, tapi memang fundamentalnya adalah ilmu administrasi bisnis ya, Mas Gulo gitu. Oke, jadi ya, em, jadi saya sendiri Adrian Siregar. Ini mungkin cerita background-nya dulu ya. Jadi saya S1 dulu di Sekolah Bisnis Manajemen ITB, di mana yang saat itu ya relatif program baru ya. Jadi ITB ingin membuka satu fokus baru gitu ya ke area bisnis manajemen selain seni rupa gitu di masa lalu yang sudah pernah dimulai gitu kan. Nah itu dan aku karena sebagai orang yang generalis gitu ya itu kerja di beberapa industri berbeda gitu ya. Sempat coba petrokimia, sempat juga di jasa keuangan gitu kan. Coba-coba gitu karena memang kita di masa itu gitu ya sekitar tahun 2012 saya lulus itu kita belum tahu yang kita mau kan ya. Jadi karir ini gitu ya sebagai sarana kita untuk sebenarnya menemukan mana sih yang kita punya ketertarikan gitu. Di mana memang sekalian cari uang lah ya Mas Gulo ya. Memang itu kan tujuannya gitu. Nah, akhirnya aku berhasil mencapai satu jenis pekerjaan yang cukup unik dan menantang lah ya di masa itu sebagai manajemen consultant gitu kan. Jadi disitulah aku coba explore gitu. Ini aku cerita sedikit dulu. Ada satu tugas akhir aku gitu ya. Ini aku tulis juga nih gambarnya. Measuring effectiveness of Excel, Axiata, Twitter account in handling customer complaint. Nah, balik ke tahun 2012, sosial media itu bukan tempat ajang cari uang gitu ya, apalagi customer service gitu. Jadi banyak hal baru yang saat itu aku penasaran nih sebenarnya penting apa nggak penting gitu ya di masa itu tuh aku coba explore. Nah, ketika aku menjadi manajemen consultant itu sebenarnya membuka pikiran bahwa di dunia bisnis tuh most of the things are uncertain gitu ya, and especially about the future gitu kan. Nah, disitulah kita mulai pikirannya terbuka karena apa yang kita tahu saat ini gitu ya dalam konteks itu ketika aku di tahun 2012 dan akhirnya kerja di berbagai industri, probably we don't know what we don't know gitu kan. Nah, ini juga sebagai sekolah bisnis yang memang tujuannya menciptakan entrepreneur pengusaha ya, tapi aku malah kerja kantoran gitu Mas Gulo. Ini memberikan pertanyaan besar gitu kan. Sebenarnya kamu itu mengikuti nggak sih gitu kan satu kurikulum yang diharapkan di sekolah bisnis itu gitu kan. Nah di situ ya dengan terkait final project itu ya. Jadi mau cerita ke Mas Gulo gitu, udah tahu nih, ini kayaknya sosial media akan jadi penting nih. Tapi penting di mananya ya? Nah di masa itu tuh belum ada jawabannya Mas Gulo. Nah ini yang membuat aku tapi mulai berpikir mungkin ya gitu kan. Kalau kita belajar lagi, ini kan ada banyak jawaban nih dari pertanyaan gitu ya. Walaupun waktu saat itu sebagai manajemen konsultan juga aku udah belajar banyak juga gitu ya di pekerjaannya. Nah, aku lanjut berikutnya Mas Gulo. Nah, tapi di situ aku melihat nih di Indonesia ini kan kita negara yang memang pemerintahnya itu sangat aktif. Kalau aku bisa bilang gitu Mas Gulo ya untuk memberikan kebijakan-kebijakan untuk mengakselerasi inovasi, misalnya begitu ya. Tadi dalam konteks yang aku cerita gitu kan.
Banyak juga saat itu ya, di masa itu aku ingat kebijakan-kebijakan sosial yang terkait bidang kesehatan, BPJS Kesehatan saat itu baru dibuat, dan aku saat itu spesialisasi di industri keuangan dan asuransi gitu. Di situ aku rasa yang dibutuhkan itu bukan orang dengan background bisnis yang kuat gitu. Jadi aku mulai explore nih Mas Gulo, terkait Master Public Policy atau Master Public Administration gitu. Jadi nah ini aku tulis ya, growth mindset was not enough. Jadi aku cuma percaya kayaknya untuk kita solve banyak masalah gitu ya, banyak tantangan gitu, mungkin kita harus belajar hal baru yang kita sebelumnya nggak tahu Mas Golo. Nah itu aku fundamentalnya itu seperti itu. Aku nggak begitu melihat gitu ya, kita dalam banget gitu mempelajari segala sesuatu gitu kan, baru nanti kita akan dapat jawabannya. Nah dari masa itu pun gitu ya, which is sekitar tahun 2012 sampai 14 itu ya 15, eh, aku rasa kita harus lihat dari perspektif berbeda gitu ya. Jadi dulu setiap ngobrol sama temen yang backgroundnya berbeda tuh kayaknya itu dia solusinya, nah kan gitu Mas Gulo. Nah jadi aku mulai spend hampir 1-2 tahun selama jadi manajemen consultant itu untuk fokus di public policy ya. Jadi aku proses di NUS, National University Singapore, Lee Kuan Yew Public School. Ini history sedikit, dia dulu extension dari Harvard Kennedy School of Public Policy juga gitu di US gitu kan, tapi dia sekarang punya di Asia Pacific gitu. Jadi aku sampai ke Singapura juga Mas Gulo, kayak bener-bener ngobrol nih, ada salah satu pengajar visiting lecture tuh namanya Profesor Tiki Pangestu, ini kakak kandung dari Ibu Mari Elka Pangestu ya, jadi bekas Menteri Perdagangan kita di zaman Pak SBY. Nah ini ternyata kita baru tahu sempat jadi Direktur Jenderal WHO di kesehatan Mas Gulo. Jadi kalau tadi aku bilang BPJS Kesehatan, mungkin beliau lebih ngerti kan daripada kita gitu ya. Jadi aku berangkat ke sana ngobrol. Disitulah aku awalnya tertarik gitu kan. Nah opsi kedua gitu, karena beliau ini Profesor Tiki Pangestu ini ternyata dididik di Canberra ya, Australian National University, di mana banyak sekali diplomat-diplomat besar di Indonesia gitu ya, di bidang keuangan juga gitu ya, itu di sini gitu, Master of Public Policy di ANU Canberra, Australia gitu. Aku akhirnya dapat offering dari yang kedua nih. Jadi di Australia dapat, tapi itu sekolahnya cukup panjang, bisa 2 tahun atau lebih gitu ya. Sedangkan yang di Lee Kuan Yew Public School, aku sampai final interview segala macam karena cukup kompetitif. Tapi akhirnya mereka nggak bisa kasih aku kesempatan gitu untuk berangkat karena aku tidak punya background di pemerintahan ataupun non-profit ataupun universal healthcare ya, dalam konteks ini BPJS Kesehatan. Jadi aku bantu banyak perusahaan asuransi tapi sebagai konsultan gitu kan. Wah kamu mah sibuk cari uang aja nih Adrian gitu Mas Gulo. Jadi itu yang menggelitik gitu ya, karena pertanyaan juga gitu, memangnya kalau kita ngerti asuransi kamu bisa judge motivasi kita dalam sekolah, itu kan pertanyaan besar ya. Nah ternyata banyak sekali paper-paper ya, karena kita kan kalau scholarship segala macam gitu, termasuk aku juga LPDP final interview akhirnya aku nggak dapet gitu ya, itu kan untuk menyampaikan itu Mas Gulo. Nah aku belum cukup nih kayaknya story-nya gitu kan kuat untuk meyakinkan komite gitu ya di LPDP maupun di sekolah-sekolah public policy. Cuman yang ANU kan yang akhirnya aku bisa dapat offering gitu ya. Nah aku lanjut setelah hampir 2 tahun nih Mas Gulo gitu ya, sebagai sambil jadi manajemen consultant gitu ya. Ini aku fokus public policy gitu ya, terus belajar diplomasi, politik communication, aku ingat gitu ya, framework riset untuk public policy. Itu aku nggak dapet juga gitu Mas Gulo. Aku sempat ekspor beberapa kampus lain, tapi aku tetap fokusnya di NUS dan Canberra gitu. Akhirnya aku introspeksi ya, sebenarnya apa sih yang udah aku lakuin gitu kan beberapa tahun. Nah aku menyadari juga bahwa aku nih udah menghabiskan cukup banyak waktu gitu kan di dunia konsultan dan memang multinational companies gitu. Jadi hampir aku selalu bekerja di perusahaan asing, bahkan ya Chandra Asri Petrochemical gitu, itu ke tempat kerja aku pertama pun sebenarnya walaupun dia petrochemical nasional, dia juga sebenarnya udah afiliasi dengan beberapa perusahaan petrokimia di Thailand ya, jadi ada network Southeast Asia. Nah disitulah aku belajar Mas Gulo bahwa mungkin untuk bisa fokus gitu ya, mengejar akademis maupun karir, kita harus cari tahu sebenarnya siapa sih kita gitu ya. Jangan kita terlalu melihat keluar gitu kan. Kan kalau kata orang rumput tetangga pasti lebih hijau ya Mas Gulo ya. Nah itu yang terjadi ternyata 2 tahun itu gitu. Aku
ngelihat teman-teman gitu ya, yang kerja di pemerintahan atau di BUMN tuh kayaknya sangat menarik gitu. Tapi aku lupa gitu bahwa sebenarnya perjalanan karir aku pun di masa itu tuh sebenarnya sudah cukup kuat gitu untuk membentuklah satu perjalanan akademis itu sendiri gitu Mas Gulo. Nah, disitulah aku mulai explore beberapa MBA program dan aku mau cari program yang tidak konvensional ya. Mungkin itu pertimbangan nomor satu. Akhirnya aku ketemu ini ada Global One Year MBA dari Health International, di mana dia mempunyai fokus, mungkin poin nomor satu yang cukup unik, dia international school gitu ya, ada di 6 kota di seluruh dunia, New York, Boston, Shanghai, San Francisco, Dubai, London gitu ya, dan juga nomor 2 data science. Jadi aku udah tahu nih, kayaknya dunia data science tuh kayaknya akan penting deh Mas Gulo gitu ya, kayaknya ya. Tapi aku background S1 juga manajemen gitu ya, bukan IT atau even statistika atau matematika gitu. Tapi aku tahu ini kayaknya akan penting nih ya. Kalau lihat di media tuh pasti corporate semua bilangnya artificial intelligence, machine learning. Tapi sebenarnya apa sih? Itu kan kayaknya banyak orang nggak tahu gitu kan. Aku juga nggak tahu gitu Mas Gulo. Jadi nyarilah yang memang ada angle ke sana sampai akhirnya perjuangannya itu ternyata relatif sebentar ya, relatif sebentar. Cuman sekitar 6 sampai 8 bulan. Aku memang persiapkan ada GMAT juga Mas Gulo, terus aku siapin story-nya segala macam. Menulis story-nya jauh lebih mudah karena memang aku menghabiskan karirnya fokus di bidang ini gitu kan. Sampai akhirnya aku dapat partial scholarship dari HALT International Business School itu sendiri, itu hampir setengah lah dari seluruh nilai program ya, di luar living cost ya. Ini aku terbuka juga nih ke Mas Gulo ya dan teman-teman. Di bulan Maret 2019 aku dapat letter of acceptance. Disitulah aku udah langsung ngobrol gitu kan sama tempat kerja aku gitu, dan mereka cukup open gitu untuk memberikan kesempatan aku sekolah gitu ya, sekitar di bulan pertengahan 2019 yang akhirnya programnya dimulai di Agustus 2019 Mas Gulo. Jadi lumayan cepat gitu dari mulai aku udah niat gitu ya, dan gagal juga gitu yang public policy, tapi aku langsung fokus ke alternatif ini gitu kan, yang dimana akhirnya aku sangat-sangat fokus di sini. Mas Adrian? Ya. Ya, di slide sebelumnya tadi Mas Ya, gimana Mas Gulo? yang tidak konvensional kan gitu Mas ya. Ya. Gimana Mas Adrian itu sampai menemukan HALT? Ya. Aku mungkin akan mulai dari sebagai manajemen konsultan, kita itu dituntut pragmatis Mas Gulo ya. Jadi kita kalau mempelajari sesuatu atau mengambil keputusan, kita nggak boleh mulai dari pengalaman pribadi ataupun pendapat pribadi atau misalnya referensi teman atau keluarga gitu ya Mas Gulo ya. Aku rasa itu salah satu hal yang paling dasar yang aku pelajari di manajemen konsultan. Jadi walaupun aku tadi cerita sedikit gitu ya, HALT itu uniknya gimana, tapi aku awalnya mulai memang lihat dari ini ya, ranking ya. Jadi kalau kita di business school, kita ada Financial Times, ada The Economist, ada Bloomberg juga gitu. Untuk kita lihat nih, sebenarnya business school terbaik di dunia itu apa sih gitu ya Mas Gule ya. Memang kata orang ini survei atau referensi ini nggak bisa dijadiin jalur utama nih, Adrian gitu ya. Dulu teman-teman banyak bilang begitu gitu kan. Tapi aku mulai dari situ karena I wanted to know what makes the best business school different with the mediocre one gitu kan, atau even the just okay one gitu kan, ada yang biasa-biasa tapi bedanya sebenarnya apa gitu. Orang itu kalau dulu bilang Adrian sekolah di kampus A aja gitu kan, tapi kalau kita tanya kenapa pasti taunya ya kemarin sih ngobrol sama temen katanya bagus gitu kan Mas Gulo. Nah itu nggak membantu sama sekali gitu kalau buat aku di masa itu gitu kan. Jadi aku mau lihat datanya gitu kan. Artinya kita lihat itu fair-fairan aja gitu kan. Nah, di situ aku lihat lah ada yang memang top tier business school gitu ya, ada Ivy League di US gitu ya, atau top-top di UK atau di Europe gitu. Memang kalau business school tendensinya gitu ya. Kita lihat statistik aja nih, data itu lebih banyak di United States masuk dulu. Jadi aku udah pilih tuh US gitu kan. Kedua,
aku cari memang ya itu yang aku tadi bilang gitu ya, masih top business school but not necessarily the best, karena the best is very very relative. It really depends on what you want to achieve as person gitu, in my view Mas Gulo ya. Jadi tergantung individual aspiration tuh apa. Aku bukan dari keluarga yang juga kaya banget segala macam. LPDP juga sangat berat karena aku tidak bisa membuktikan banyak sekali pertanyaan ketika aku final interview. Jadi udah hampir dapat nih Mas Gulo, tapi saat itu sangat berat gitu. Jadi alternatif kedua aku cari program MBA memang bisa kasih aku partial scholarship Mas Gulo. Kalau dia nggak punya, ya aku skip gitu ya, karena memang biayanya sangat besar gitu. Tapi ada aset-aset keluarga yang aku udah pikirkan gitu. Jadi nih ketiga, yang tadi aku udah bilang ke Mas Gulo sih, aku nggak percaya. Nah ini sangat personal ya, ini ke Mas Gulo gitu. Ini pendapat business school is about conventional finance, conventional marketing, conventional operation. I don't think business works that way today gitu ya. It's all about the future gitu. Karena kalau kita bahas masa depan, data science is probably one of the answer gitu kan. Jadi ini banyak hal baru di sini yang banyak yang nggak tahu Mas Gulo. Nah, program yang punya hybrid model bisnis dan teknologi or data science itu nggak banyak. Gampang carinya Mas Gulo di US, if not the world gitu ya. Jadi ya mungkin dari tiga pertimbangan itu sih Mas Golo, itu mengerucut jadi satu yang alhamdulillah dapat letter of acceptance. Karena kalau nggak keterima juga aku mungkin akan explore tempat lain sih during that period Mas Golo. Makasih Mas Adrian ya. Jawabannya detail. Ya. Aku lanjut kali ya Mas Golo ya. Oke, nah ini mungkin tadi udah cerita sedikit ya. Jadi Halt is quite unique. I would not claim the best gitu ya, but quite unique karena dia punya lebih dari 100 warga negara di 6 kota di seluruh dunia. Yang di US ada Boston, New York, dan San Francisco. Aku sendiri based di Boston gitu. Tapi ada Shanghai, ada Dubai, ada London, dan kita bisa rotate. We can move from one place to another gitu ya during the program. So it's a very very unique experience, especially if you are financially strong gitu ya, you can just move to one place to another. Unfortunately, myself was not gitu, Mas Gulo. Jadi aku udah tahu aku fokus di Boston gitu ya. Tapi just letting you know gitu kan, ini banyak teman-teman dari seluruh dunia. Ini teman satu kelas nih yang kerja kelompok terus ya. Ini tugas-tugas segala macam nih. Ada Fernando, dia 2 warga negara dari Brazil, Portugal. Jun Chai ya, dia punya nama Chinese tapi aku nggak bisa pronounce ya, mohon maaf gitu. Jadi dia apa kita sebutnya Jun Chai. Ada Pauline dari Poland, Switzerland, dan Nandish from India gitu ya. Nah jadi and our project at the time is to advise one of the largest international organization untuk perlindungan hewan yang terancam punah ya, IFO nama organisasinya di Washington DC. Nah kita provide some advice as consultant gitu ya, dan di situ quite unik karena sekarang orang di India gitu ya bilang kalau sapi kita nggak boleh sentuh-sentuh gitu ya, ini binatang yang harus kita jaga gitu ya. Nah aku belum tentu aku masih bisa ngerti gitu ya, kita kalau teman-teman Hindu di Bali gitu ya itu kan udah biasa seperti itu. Tapi ini ada Fernando dari Brazil sebagai supplier daging terbesar di dunia hari ini gitu kan nggak bisa relate gitu. Ini maksudnya apa gitu menjaga populasi sapi gitu kan misalnya kan gitu. Nah sebaliknya aku waktu itu kita inget banget presentasi dari iPhone ini dari Washington DC Mas Gulo. Dia cerita Sumatran Tiger. Ya Sumatran Tiger nih aku orang Sumatera ya, Mas Gulo juga pasti Sumatera. Sedih juga gitu karena IFO based in Washington DC believe Sumatran tiger is among the endangered tiger species in the world, like number 1 gitu loh dia bilang gitu kan. Nah aku kan bingung juga, ini lihat fotonya, ini kayak deket kampung aku gitu kan di Tapanuli Selatan gitu kan, ini kenapa jadi bahas-bahas ke Washington DC gitu ya, karena memang banyak sekali langkah-langkah atau governance atau awareness dari masyarakat yang harus dipikirkan. Nah jadi bagaimana kita membantu international organization dan pemerintah berpikir layaknya business decision maker. Nah, itu mungkin yang aku mau share juga gitu kan. Karena kita harus tahu
to achieve certain objective is not even about the policy. It's about whoever as the audience then do what we expect them to do gitu kan. Sekarang ada teori behavioral economics. It's actually around all about that. Nah itu kita doing some kind of work gitu. Yang dimana kalau nggak internasional audiensnya, ini pasti solusinya nggak bener gitu loh Mas Gulo. Ini pasti sepihak aja gitu loh. Nah ini quite unik. Nah, dengan banyak eksplorasi itu, ternyata my values as Indonesian gitu ya, sebagai orang Indonesia ini ternyata sangat berharga buat HALT, di mana akhirnya aku ditunjuk jadi HALT Global Ambassador, di mana yang namanya diversity itu kayaknya lumrah ya di kita, Mas Gulo ya. Kayak ya, memang kita harus diverse gitu. Nah, buat orang Barat, apalagi Amerika, itu kan belum tentu gitu ya. Jadi di situ aku coba bawa apa yang aku tahu dari aku SD, SMP, SMA gitu ya, S1 gitu. Aku di Indonesia kerja juga nggak pernah di luar negeri. Ternyata itu jadi very valuable for health international networks gitu sih. Nah, jadi aku ini ada fotonya juga, aku represent them gitu ya di several occasions gitu di Boston maupun di beberapa tempat lain akhirnya gitu. Aku lanjut Mas Gulo. Nah, ini ya mungkin cerita aja ya. Jadi yang kita pahamin aku klaim aku tetap nasionalis gitu ya, walaupun belum pernah kerja buat pemerintah gitu, Mas Gulo. Karena Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang buat kita itu kayak pengetahuan SD gitu ya. Ternyata itu buat mereka itu leadership thoughts gitu ya. Jadi they willing to hear, they willing to listen. Sebenarnya apa sih itu gitu kan? Terbukti kita HALT ada annual culture festival gitu ya. Itu kita coba push, benar-benar push gitu ya untuk Indonesia nih negara yang diverse loh, beda. Kita ada bikin rendang, Mas Gulo segala macam gitu. Terus kita coba pakai batik beda-beda. Bahkan kita ada beberapa batik kita coba kasih lihat gitu ke mereka gitu kan. Bahkan sampai Indomie atau Popmie gitu yang ternyata mereka banyak tahu gitu ya. Itu just to show them gitu kan some of this personal touch gitu around Indonesia gitu kan, it's actually something that you probably already familiar gitu kan. Jadi kita coba sharing itu ditambah yaitu yang tadi aku cerita gitu kan, ternyata kita memang harus berbeda-beda kok gitu untuk bisa make the right decision. Nah ini di gambar aku yang satu lagi kanan, saat itu aku kerja di EY Ernst Young gitu ya. Nah aku coba ngajak nih managing director Ernst Young gitu ya, saat itu kayaknya dia accountable for almost 200,000 headcounts ya, jadi 200.000 karyawan ya di seluruh dunia gitu untuk industri keuangan gitu. Tuh aku coba ajak tuh mampir ke kampus gitu. Aku nggak kenal juga gitu Mas Gulo, tapi kita coba ajak, mau nggak kamu datang ke kampus kita to share your personal thoughts around diversity gitu. Kita pakai student clubs ya, ada consulting clubs, finance club, entrepreneurship clubs. Itu aku aktif aja Mas Gulo. Aku bilang udah gue jadi pengurus lah gitu. Jadi pokoknya nekat aja gitu kan. Ternyata berhasil gitu ya. Ini bisa lihat ya mukanya dari etnik dan asal yang beda-beda ya. Ini ada dari Jepang, dari Jerman, ada yang dari Afghanistan ya, ada yang pakai hijab gitu, dari Kolombia, dari Meksiko, dari banyak lagi nih, ada dari Afrika juga gitu, Nasiri Bamba dia dari Rwanda gitu ya. Nah jadi and this makes a very interesting talk from the EY management perspective at that time Mas Gulo gitu ya. Karena kata dia ini kalau kampus business school di Boston mah banyak yang bagus-bagus gitu ya, tapi yang orang yang banyak macam-macam pertanyaannya, ada yang bagus, ada yang enggak juga gitu kan, ada yang pertanyaannya international perspektif, ada yang ini dia bilang dia nggak pernah rasain selain di HALT gitu. Nah ini yang mungkin aku mau proudly speaking, inilah value Indonesia yang mungkin kita harusnya lebih banyak hargai gitu Mas Gulo, karena kita dipandangnya sangat positif di luar sana gitu ya. Ini at least di pengalaman pribadi aku di Boston gitu. Aku lanjut. Nah, tapi balik lagi ya, business school itu it's all about quality. Tadi aku bilang ya, aku sebagai manajemen konsultan harus pragmatis gitu ya. Aku punya opini pribadi, aku punya preferensi pribadi, tapi the bottom line, whether HALT Business School actually produce smart graduates gitu kan. Ini kan kalau business school ternyata nggak bagus ya ngapain juga gitu kan. Kita bicara diversity tapi kualitasnya kok cukup rendah. Nah hari ini gitu ya, beda dengan waktu dulu aku join. Kalau menurut The Economist kita sekarang rank 15 gitu ya di seluruh dunia dan ranking 99 menurut Financial Times. Of course they do have different
perspektif gitu ya. Ini dua lembaga ini kan lembaga berbeda gitu ya. Mereka punya perspektif berbeda. But what I want to emphasize, we are actually among the youngest program in the world. Mereka program baru gitu. Nah, namanya anak baru gitu ya. Kan kalau di Indonesia kita tahu ada ospek ya Mas Gulo ya. Jadi di kalangan business school nih we are not necessarily recognized as the best yet gitu. Apalagi dianggap yang research driven expertise gitu. Itu sama sekali belum karena baru. But I wanted to share gitu. All this experiment they are really appreciate it gitu ya. Mereka kasih kesempatan untuk nyoba banyak hal baru. Ini ada beberapa foto. Daniel Deneuve is actually among the best leaders around pricing strategy and managerial economics. Dia juga hari ini ngajar di Harvard dan partner of Arthur D. Little, itu consulting firm paling tua di dunia ya. Jadi alumni Arthur D. Little ini sebenarnya beberapa yang build among the best consulting firm in the world gitu. Karena memang mereka yang pertama kok, dan dia mulai dari Boston juga gitu company-nya. Nah, just to give a sense gitu, karena hal ini very pragmatic, they're willing to recruit new professor gitu ya, some from other schools. Ini yang di school lain di Amerika, they are reluctant to do so, Mas Gulo, karena mereka udah kampus lama gitu. Jadi harus yang udah berkarir dari situ. Kalau hal ini kan baru, jadi nggak ada hierarkinya harus berapa tahun dulu di hal, nggak. Mereka they don't have the luxury to do that gitu sih. Jadi paling itu yang menarik. Nah ini ya beberapa foto aja sih sama teman-teman, ruang kelasnya, sama deannya juga ya. Jadi ini Dean Mary yang bertanggung jawab atas seluruh program MBA-nya. Dan ya itu bisa lihat sendiri ya, ini benar-benar dari berbagai negara ya, secara fisik gitu ya, kita bisa lihat very diverse program, not necessarily represent US corporate knowledge and values gitu kan, but that's what makes the different the program is slightly different, Mas Gulo. Aku lanjut lagi. Nah ini ya, ini again ya, kalau kita ngomong nih cerita dari tadi kan awalnya segala macam, ujungnya apa gitu kan. Nah terbukti dengan berbagai eksperimen yang aku lakuin, Mas Gulo gitu, hasilnya apa gitu ya. Nih aku dapat kerja di New York saat itu ya, walaupun nggak lama, karena aku bagian dari Class of 2020 ya, ini lulusan pandemi nih Mas Gulo gitu ya, sempat kerja di New York juga, doing fintech research di company namanya Medici Global gitu ya. It's a solo eksperimen. Jadi mereka bisa percaya sama aku karena aku banyak cerita nih. Kamu tahu nggak e-wallet kalau di Indonesia tuh cepet banget loh. Itu yang tua-tua gitu ya mau loh belajar bayar cashless gitu ya, coba-cobain gitu kan. Dan di rural area gitu kan. Indonesia kan menarik karena ada yang di luar Pulau Jawa segala macam. Itu aku cerita narasinya seperti itu Mas Gulo. Nah, dari situ mereka belajar fintech is not about the smartest in the room gitu kan. Ini kan about financial literacy and financial adoption increase, dan ini yang kita sama-sama tahu objektif besar Indonesia di tahun 2008 aja kita kan the most unbankable population in the world gitu kan, paling banyak yang nggak punya rekening gitu kan. Nah ini yang ternyata menarik Mas Gulo, mereka lebih pintar dari kita ya, don't get me wrong gitu kan. Nah tapi justru consumer yang akhirnya paling butuh literacy enhancement gitu, improvement gitu kan, dan juga inclusion, financial inclusivity ternyata di Indonesia kok gitu kan. Nah ini mereka mau tahu gitu. Nah sampai akhirnya ya mereka juga offer aku jadi graduation speaker, walaupun akhirnya memang virtual ya, karena ini saat itu di US itu even in the worst timing gitu kan, but ya we need to graduate gitu kan. Jadi mereka tawarin, walaupun aku saat itu lagi baru transisi lah, masih di US, tapi udah berpikir mau ke Indonesia karena saat itu Indonesianya belum separah Amerika ya di tahun 2020 awal-awal sih Mas Gulo gitu. So then and again I learn about entrepreneurship, dan itu benar-benar beda ya, namanya entrepreneurship di sana itu it's all about real outcome ya. Ini bukan sentimen media apa segala macam. Namanya entrepreneurship, we need to bring real value, real revenue, real profit ya. Itu yang aku lihat ya di semua company, growth mindset again, all this experiment. Dan terakhir data science and Python. I actually spend quite some time gitu fokus sama Python programming gitu. Nah dengan aku yang backgroundnya bukan IT, susah banget gitu loh. Jadi benar-benar tough, very tough. But I think that's how we can understand the world in the future gitu. Kita harus ngerti data-datanya tuh datang dari mana sih. Dan Python ini bisa bantu kita mempelajari algoritma-algoritma untuk pengambilan keputusan berbasis autonomous decision gitu, lebih pragmatis. Apakah benar-benar butuh kita pakai
AI and machine learning itu yang akhirnya membantu saya sih Mas Gulo memahaminya gitu lebih dalam. Terakhir ini ya, orang kalau pernah ke Boston gitu tahu yang bikin orang nggak mau lagi tinggal di Boston itu saljunya Mas Gulo ya. Ini aku orang tropis banget gitu ya, senangnya di Jakarta atau di Medan gitu ya, atau di panas-panas. Dulu sempat kuliah di Bandung aja udah pusing banget gitu Mas Gulo. Nah di sana ini very 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 cold gitu ya. Jadi itu bisa sampai -20 Celsius gitu, benar-benar dingin banget gitu. Nah ini mungkin buat beberapa orang ini yang paling menyenangkan gitu ya. Cuman buat aku ini quite challenging juga gitu kan. Akhirnya bisa lewatin semua gitu segala macam dan pengen cepet-cepet balik ke Indonesia nih Mas Gulo. Ini justru karena ininya gitu. Sisanya malah lebih lebih menyenangkan kali ya pengalamannya gitu ya. And of course ini salju pertama saya juga di hidup saya gitu yang saya berhasil ketemu. Mungkin itu aja Mas Gulo dari saya sharingnya. Sisanya mungkin kita ngobrol-ngobrol kali ya Mas Gulo ya. Thank you. Mas Adrian selama 1 tahun Mas ya di Boston, itu Mas Adrian juga aktif dalam kegiatan voluntary Mas di TEDx, Beacon Street, dan yang lainnya. Ya. Kenapa Mas Ya. kamu mengambil kegiatan relawan begitu Mas? Dan apa yang kamu dapat? Ya. Biasanya kalau orang Indonesia atau orang Asia pada umumnya Mas Gulo, aktif volunteering itu ya cuma satu sih ekspektasinya. Dengan harapan nantinya ada kesempatan kerja gitu ya. Jadi biasanya sih itu karena di situ ada network gitu ya, ada kita bisa berinteraksi langsung. Dan aku juga inget banget pernah volunteer kebetulan gitu ya. Aku udah waktu itu bikin TEDx Youth Beacon Street ya tadi Mas Gulu sebutin itu tuh kita bikin TEDx buat umur 13 tahun ke bawah. Jadi bikin TEDx yang bener-bener serius gitu ya. Tapi syaratnya speakernya satu, harus masih anak kecil gitu ya. Jadi harus masih SMP atau ke bawah gitu. Kalau enggak kita nggak mau terima gitu kan. Nah aku udah kerja lama gitu kan. Ya di weekend aja sih, di weekend di luar kuliah gitu kan. 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai hari H gitu. Pas udah selesai aku baru ngobrol-ngobrol kan, kamu tuh kerja di mana sih sebenarnya gitu ya, ada temen gitu kan, umurnya kayaknya di atas aku, ternyata dia operation director BCG Boston Consulting Group gitu di seluruh US East Coast gitu kan. So just letting you know gitu, jadi di Amerika karena nah ini kita bisa ngomong positif dan negatif ya Mas Gulo. Karena pemerintahnya tidak aktif ya, aku ulangin lagi ya. Pemerintahnya tidak aktif di Amerika. Volunteering work is part how they can help the community. Jadi di sana tuh semua swasta tuh, nggak ada peran pemerintah, BUMN apa, nggak ada. It's not the way the corporation work. Nah jadi orang again aktif volunteering karena memang banyak banget gitu. Ada almost 30 million people itu volunteering work by statistic gitu every year. Itu mungkin pertama again buat nyari kerja gitu Mas Gulo. Nah tapi kalau aku agak beda karena aku not necessarily tahu mau kerja di Amerika. It's just to understand how American society think ya mungkin ya itu sih Mas Gulo gitu. Akhirnya aku ngerti. Nah makanya tadi statement aku tadi jadi ngerti mereka itu memang egois kok, memang egois banget gitu ya. Tapi mereka tahu gitu kan dengan aku take care of myself gitu, then I'll support others with my own way gitu sih Mas Gulo. Nah itu yang mungkin kenapanya tadi yang Mas Gulo tanya gitu kan, dan apa yang akhirnya aku pelajarin sih setelah bantu volunteering segala macam. Makasih Mas Adrian. Dan akhirnya Mas Adrian dipercaya untuk sebagai graduation speaker class of 2020. Kalau dari Mas Adrian, apa yang membuat Mas Adrian dipercaya untuk menjadi graduation speaker? Apa sih uniknya Mas Adrian? Iya Mas Gulo. Ya itu ya mungkin tadi ya dari tadi aku banyak cerita ya, banyak ini kan ketahuan banget nih keluyuran di luar kampusnya banyak gitu ya Mas Gulo ya ini which is emang benar. Jadi aku tuh ini mohon maaf dulu nih ya ke Mas Gulo atau teman-teman yang lain. Aku tuh kerjanya bolos Mas Gulo ya, kerjanya bolos. Jadi kalau kuliahnya aku nggak begitu punya interest ya, itu aku nggak akan masuk sih. Aku tinggalin aja gitu, atau masuk di depan ini segala macam. Tapi kalau aku punya interest itu ada beberapa mata kuliah, misalnya organizational behavior Mas Gulo ya, itu aku dapat perfect A gitu ya among my cohort gitu kan, itu benar-benar karena aku punya interest. Tapi banyak sekali mata kuliah aku nggak fokusin gitu ya. Kalau bukan strategi, kalau bukan data science gitu, aku tinggalin aja.
Nah, tinggal itu ngapain kan? Bukannya nongkrong-nongkrong kalau zaman dulu aku SMA gitu kali ya dulu ya di warung gitu ya. Tapi enggak. Jadi aku keluar untuk benar-benar ikut di banyak sekali event di Boston atau New York gitu. Jadi corporate atau event kampus-kampus lain yang mungkin lebih bagus dari HALT gitu ya Mas Gulu. Aku tuh daftar terus tuh. Jadi datang daftar Mhm. ngobrol segala macam dan volunteering gitu kan yang Mas Gulu tadi cerita. Karena kita waktu nggak mungkin kan. Kita harus prioritasin yang lebih penting. Ternyata dari banyak eksperimen itu yang membuat aku ada beberapa mata kuliah bahkan dapet C ya nih kalau ngeplay kerja jadi agak susah gitu Mas Gulu ya karena ketahuan transkrip nilainya gitu. Um, they appreciate the so-called growth mindset gitu loh. Jadi benar-benar eksperimen-eksperimen itu membuka jalan ke komunitas bahkan akhirnya HALT teman-teman di HALT kemarin karena kampus baru kan lebih susah Mas Gulo ngeplay ya. Ini kampusnya belum cariin network nih ke perusahaan-perusahaan gede gitu ya. Nah, aku buka jalan lah ke beberapa perusahaan ke Ernst Young, ada IDC International Data Corporation, akhirnya aku kerja gitu kan. Di situ juga setelah lulus gitu dan banyak lagi gitu ya. Itu ternyata the whole health management in the US, if not globally based in London gitu ya, they really appreciate it gitu. This kind of filosofi mungkin ya. Jadi mereka percaya kita itu harus try new things and probably failed out of it gitu loh. Harus gagal gitu. Nah, they prefer the students failing. So in the real world they will do better. Itu kali Mas Gulo. Nah, ini yang mereka mau kasih message gitu. Akhirnya aku dikasih platform sebagai graduation speaker. Dan again, I just repeat everything I said gitu kan tentang diversity, tentang pentingnya kita punya orang yang memang punya perspektif yang berbeda, Mas Gulo gitu. Dan itu yang mungkin they probably trust me. Ya karena aku tanya juga lah ke dekannya gitu kan, Pak, Bapak nggak salah nih, saya jadi ini gitu kan. Ternyata jawabannya itu sih Mas Gulo yang tadi saya ceritain. Iya, Mas Adrian setelah graduation kemudian balik kerja ke Indonesia. Satu Ya. tahun ngambil MBA di HALT. Life changing, Mas? Ya. Yes, yes. Life changing ya tadi Mas Gulo bilang ya. Mhm. Ya, ya. Yes, yes. Mungkin 60%, 70% gitu ya. Dan saya akan sangat-sangat terbuka ke Mas Gulo dan teman-teman gitu. It's very, very personal ya. Jadi bukan technical tentang academics ya, bukan. Jadi ini personal. Uh, I believe gitu ya, Indonesia is much, much better country after I graduate gitu. Because I saw what happening in the US gitu kan. Kita itu sebenarnya negara yang lengkap gitu. Nggak cuman apa ya dengan segala kelebihan kita, tapi kekurangan juga Mas Gulo. Kita ini masih berproses lah kali ya. Nah mungkin aku ini very personal di situ makanya aku lihat em, dengan kita bisa menghargai perbedaan gitu kan. Ya I know I sound very diplomatic gitu ya, but it is what it is gitu loh. Karena kalau di Amerika itu mereka only think about themselves. I cannot imagine if Indonesian operate that way gitu Mas Gulo ya. Kita mikirin diri kita sendiri doang. Kita mungkin lebih lebih kacau lagi gitu kan. Jadi itu sih mungkin yang berbeda banget ya. Of course we need to improve gitu kan. Kita harus accountable of everything we did gitu. Akuntabilitas itu mungkin kuncinya tuh Mas Gulo yang bisa diperbaiki gitu kan. Tapi dan transparansi, jujur segala macam gitu ya. Tapi itu mungkin berubah aku. Dari sisi technical dan akademis, aku coba akhirnya paham korelasi antara dunia bisnis dan dunia teknologi dan data science gitu kan. Kita nggak bisa pisah-pisahin. Itu sama aja. Teknologi data itu ya. Sekarang kita terpisah-pisah karena background kuliah kita kan Mas Gulo. Kita kuliahnya ada yang spesialisasi di akuntansi ya, di marketing gitu ya. Tapi ada yang computer science gitu, ada yang desain grafis ya. Ini tanpa harus menyebut ya berbagai macam ini. Nah, itu mungkin yang harusnya kita bisa lebih baik lagi pahamin kalian eh teman-teman kita gitu. Nah, itu sih mungkin secara teknikal ilmu MBA ini merubah perspektif ini. Satu-satunya jalan kita bisa memberikan solusi yang berbeda dari apapun yang kita udah lakukan karena memang mendengarkan dari teman-teman yang punya keahlian dan fungsi berbeda mungkin ya.
ya di tempat kamu kerja gitu kan atau di masyarakat. Itu mungkin Mas Gulo yang beda ya. Makasih Mas Adrian. Mas Adrian, apa nih wejangan nih ya, pesan yang ingin Mas Adrian berikan kepada teman-teman yang ingin lanjut kuliah ke luar negeri, khususnya ke MBA di HAL? Em, Ya mungkin wejangan tuh terlalu berat ya Mas Golo ya. Tadi aku cerita ke Mas Golo juga, malah banyak belajar nih dari yang ya kalau kita kebetulan seangkatan nih Mas Golo, tapi banyak yang di bawah-bawah aku gitu ya, umurnya di bawah gitu kan malah ngasih pelajaran lebih banyak. Karena mungkin kuncinya Mas Golo itu eh, berani dan nekat sih Mas Golo. Mungkin aku mau bilang itu aja. Karena sebenarnya eh, kalau kata orang kita eh, butuh bantuan dari orang lain atau butuh bantuan dari beasiswa atau butuh bantuan dari negara atau butuh bantuan dari tempat kita bekerja segala macam, em, itu benar dengan catatan ya ini ya, presiden sebelumnya Bapak Donald Trump nih ya cukup unik gitu kan, kok kayaknya egois banget bikin ini, karena memang memang Amerika itu sebenarnya values-nya itu Mas Gulo. Jadi kita harus taking care of ourselves gitu. Baru kita bisa orang mengakui di lebih baik itu semua pasti eh, berani dan nekat Mas Gulo, itu aja sih. Dan percobaan berikutnya itu pasti perspektifnya udah beda kok dari yang sebelumnya itu Mas Gulo. Makasih Mas Adrian. Dan pertanyaan terakhir, apa harapan seorang Adrian Siregar untuk Indonesia yang lebih baik? Ya ini udah berapa kali juga mungkin tadi tersirat mungkin ya tersirat gitu Mas Gulo. Tapi harapannya, em, nah ini aku balikin kali ya ke profesian dan keahlian aku gitu ya. Di mana kita bisa secara ekonomi lebih mandiri mungkin ya Mas Gulo ya. Nah ini konteksnya bisa sebagai negara atau kita sebagai individu di masyarakat gitu. Itu kali yang lagi-lagi merubah perspektif aku gitu ya, bahwa sebenarnya kita kalau mau berbisnis ini bisnis model gitu ya itu harus bisa dipahamin untuk sustainable gitu jangka panjang. Nah, selama itunya ada Mas Gulu gitu ya, kita sebagai manusia yang berwirausaha ataupun kita di perusahaan ataupun bernegara gitu, itu akan muncul impact dan hasil positif yang akhirnya bisa berguna buat orang lain Mas Gulu. Nah, ini secara subjektif aku nggak lihat sih di kebanyakan teman-teman di Indonesia gitu ya. Kebanyakan masih minta bantuan gitu daripada berpikir kita harus bantu orang lain sih Mas Gulo. Mungkin kalau itu di titik itu secara subjektif lagi-lagi gitu ya bisa tercapai, insya Allah lah Mas Gulo kita bisa negara yang lebih baik ya karena secara ekonomi juga bisa lebih bijak gitu kali. Itu mungkin Mas Gulo ya pesannya. Makasih banyak Mas Amin, semoga Bismillah ya. baik sekali. Sekali lagi terima kasih buat Mas Adrian Siregar sudah sharing. Sukses Mas buat karirnya ke depannya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan program Dunia Kampus HALT International Business School. Semoga mendapatkan inspirasi dan memberikan perspektif baru tentang bagaimana kuliah di luar negeri dan bagaimana mengambil MBA di HALT. Terima kasih Mas Adrian, ini luar biasa. Sama Mas Gulo, terima kasih. Ya. Sama-sama. Terima kasih Mas Adrian dan teman-teman semuanya. Saya Gulo dan segenap tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh Jadi PNS. Sampai jumpa.